Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sergio Ramos operasi lutut bisa absen 7 pekan. Ramos mengalami masalah di lutut kirinya setelah laga Madrid kontra Athletic Bilbao di Piala Super Spanyol pada pertengahan Januari lalu. Masalah pada lutut kiri Sergio Ramos rupanya masih harus ditangani lebih lanjut. Melansir laman resmi Real Madrid, pria Spanyol itu naik ke meja bedah. Operasi Ramos ini dilakukan untuk memperbaiki tulang rawan pada lututnya. Ramos selanjutnya diharuskan beristirahat penuh sebelum dapat kembali bergabung bersama rekan-rekannya. Pemulihan pasca operasi Ramos diprediksi membutuhkan waktu hingga 7 pekan. Akibatnya, dia terancam menepi penuh sepanjang bulan Februari ini hingga awal April mendatang. Kabar baik, Neymar siap perpanjang kontrak di PSG. Penyerang Paris Saint-Germain Neymar Junior menegaskan kalau dirinya siap untuk memperpanjang kontrak bersama skuad Les Parisiens. Hal ini jelas jadi kabar positif bagi lini depan sang raksasa Prancis. Durasi kontrak baru Neymar di PSG tidak main-main. Seperti dilansir dari laman Gol Internasional, ex-penggawa Barcelona itu kabarnya sepakat dengan memperpanjang kontrak selama 4 tahun ke depan. Thomas Tuchel mau boyong Sancho ke Chelsea. Borussia Dortmund dikabarkan bakal menurunkan harga jual Jadon Sancho di bursa transfer musim panas 2021 nanti. Mereka rela menurunkan harga jual itu dengan harapan ada tim yang mau memboyong pemain muda asal Inggris tersebut. Chelsea dikabarkan tertarik dengan Sancho. Kehadiran Thomas Tuchel di Chelsea menjadi alasan mengapa The Blues jadi tertarik dengan pemain berposisi sebagai winger tersebut. Apalagi Tuchel pernah merasakan langsung melatih Sancho saat mereka berdua bekerja sama di Dortmund pada 2017. Huesca versus Real Madrid, Varane 2 gol, El Real menang 2-1. Pada pertandingan yang dihelat di El Alcoraz, Huesca unggul duluan lewat Javier Galán pada menit ke-48. Setelah berimbang tanpa gol di babak pertama. Tetapi Madrid berbalik unggul ketika Varane mencetak 2 gol masing-masing di menit ke-54. Dan menit ke-84. Skor 1-2 untuk kemenangan El Real bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 poin membuat Madrid sementara ke posisi kedua klasemen dengan 43 poin dari 21 laga. Sementara Huesca makin terbenam di posisi ke-20 dengan 16 poin dari 22 laga. Hasil La Liga Jornada ke-22 hari ini. Alaves menang 1-0 atas Real Valladolid. Levante bermain imbang 2-2 dengan Granada. LC bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Sevilla menang 3-0 atas Getafe. Aston Villa versus Arsenal. The Gunners tumbang 0-1. Duel Aston Villa versus Arsenal yang berlangsung di Villa Park berakhir buruk untuk tim tamu. The Gunners pulang dengan tangan hampa usai harus mengakui keunggulan Villa dengan skor 0-1. Satu-satunya gol Villa diciptakan oleh Ollie Watkins saat pertandingan baru berjalan 74 detik. Gol itu berawal dari blunder pemain Arsenal, Cedric Soares. Traore, brilliant start, plays it back. What a start from Villa. Ollie Watkins. Hasil ini mengantarkan Villa naik ke urutan ke-8 klasemen sementara Liga Inggris dengan 35 poin. Sementara The Gunners turun ke posisi ke-10 dengan mengumpulkan 31 poin. Burnley puas berbagi angka dengan Brighton. Bermain di Turf Moor, tim tuan rumah sebenarnya unggul dalam menciptakan peluang. Namun tim tamu malah mampu mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-36 lewat aksi Lewis Dunk. From the line, it swung in, had a one and in. Just dunked with a header.
Burnley baru bisa menyamakan skor di menit ke-53 lewat aksi Johan Berg Gudmundsson. From Sanchez. Gudmundsson! Oh, square! Burnley! Tak ada gol di sisa laga, skor imbang 1-1 bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil ini Burnley masih tak beranjak dari peringkat ke-17 dengan raihan 23 poin. Sedangkan Brighton berada di peringkat ke-15 dengan raihan 25 poin. Dramatis, Manchester United versus Everton tuntas 3-3. Pada laga yang dihelat di Old Trafford, MU sepertinya bakal menang mudah ketika sudah unggul 2-0 di babak pertama lewat Edinson Cavani di menit ke-24. Good ball in, Cavani! Brilliant. It's Cavani! Dan Bruno Fernandes di menit ke-45. Bruno Fernandes. Fernandes has a pop! Oh! Tetapi Everton bangkit di awal babak kedua untuk menyamakan skor lewat Abdoulaye Doucouré di menit ke-49. Driving in, gets it across the face of goal and turned in by Doucouré. Dan James Rodriguez di menit ke-52. Balls it across, James! The equalizer. MU berbalik unggul lewat aksi Scott McTominay di menit ke-70. Eddie Shaw swings in a great ball, the header! Brilliant! Sebelum gol Calvert-Lewin di penghujung laga membatalkan kemenangan MU. Brings it in. Oh, it's flicked on! And Everton have equalised! Hanya menambah 1 poin, MU gagal mendekati Manchester City dengan 45 poin di posisi kedua klasemen dari 23 laga. Sedangkan Everton berada di posisi ke-6 dengan 37 poin. Hasil Liga Inggris pekan ke-23 hari ini. Newcastle menang 3-2 atas Southampton. Fulham bermain imbang 0-0 dengan West Ham. Atlanta versus Torino sempat unggul 3 gol, Ladea ditahan 3-3. Keunggulan 3 gol Atlanta bisa dikejar Torino saat bertanding di pekan ke-21 Liga Italia di Atleti Azzurri d'Italia Sabtu 6 Februari. Ladea ditahan 3-3 oleh Il Toro. Atlanta mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Josip Ilicic di menit ke-14. Has been put on them. Here's Ilicic with the first time hit, and that's rolled into the goal. Robin Gosens di menit ke-19. So it's Muriel plays it through for Malinovsky at the back post of Gosens, and that's Dan Luis Muriel di menit ke-21. semi-final as Muriel now with the ball and a chance from him. Good save there, but he... Namun Torino bisa membuat comeback. 3 gol itu dibalas masing-masing lewat Andrea Belotti di menit ke-42. It's Captain Belotti and a save off the line, and he's punished. Jason Grammer di menit injury time babak pertama. Enters that, Zaza misses, and that's rattled off the post and the crossbar. Dan Federico Bonazzoli di menit ke-84. Verdi on his left has delivered in, and what a header! Hasil imbang membuat Atlanta berada di posisi ke-7 dengan 37 poin, sementara Torino bisa keluar dari zona merah dengan naik ke posisi ke-17 lewat torehan 16 poin. Juventus versus Roma, Bianconeri menang 2-0. Juventus memenangi duel melawan AS Roma dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium Minggu 7 Februari. Sinyonya tua menang dengan skor 2-0. 2 gol dalam laga ini dicetak oleh Cristiano Ronaldo di menit ke-13. Challenge. Now they found Ronaldo! Dan gol bunuh diri Ibanez di menit ke-69. Kulusevski's made a wonderful run, and that's brilliant play, and in the end it's an... Berkat kemenangan ini, Juventus naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Italia. Mereka menggusur Roma dengan 42 poin, sementara Roma turun ke posisi keempat dengan 40 poin. Genoa hajar Napoli 2-1. Napoli kalah melawan Genoa dalam lanjutan Liga Italia di Luigi Ferraris Minggu 7 Februari. Partenope kalah dengan skor 1-2. Genoa unggul 2 gol terlebih dahulu lewat brace Goran Pandev di menit ke-11. What a chance here for Goran Pandev to open the scoring. Dan menit ke-26. By blue shirts, it breaks for Pandev and Zayt. Pandev is in again, you know. And he's... Napoli mengecilkan ketertinggalan di menit 79 melalui gol Matteo Politano. Nearly reached Bakayoko.
It's given away to Politano. Napoli have... Hasil ini membuat Napoli menduduki posisi kelima dengan 37 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-11 dengan 24 poin. Sementara itu di pertandingan lain, Sassuolo kalah 1-2 atas Spezia. Sampai pekan ini, pemuncak top skor masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 16 gol, diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 14 gol, dan Ciro Immobile dengan 13 angka. SC Freiburg versus Borussia Dortmund. Di Borussen tumbang 1-2. Borussia Dortmund gagal meraih poin saat melawat ke markas SC Freiburg pada Spieltag ke-20 Liga Jerman di Schwarzwald Stadium Sabtu 6 Februari. Di Borussen dipaksa menyerah dengan skor 1-2. Freiburg unggul 2 gol lebih dulu melalui Jong Woo-young di menit ke-49. This is Grifo. Jong from distance. Oh! Dan Jonathan Schmidt di menit ke-52. Down by Hummels. Schmidt from distance as well. Dortmund mengecilkan ketertinggalan di menit ke-76 lewat gol Youssoufa Moukoko. For Dortmund, Erling Haaland through for Moukoko and they're right back in it now. Kekalahan membuat Dortmund tertahan di peringkat ke-6 klasemen Liga Jerman dengan torehan 32 poin. Sementara Freiburg merangkak ke peringkat ke-8 dengan koleksi 30 poin. RB Leipzig hajar Schalke 3-0. RB Leipzig menang melawan Schalke pada lanjutan Bundesliga di Veltins Arena Sabtu 6 Februari. Di Rottenbullen menang telak dengan skor 3-0. 3 gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Nordi Mukiele di menit injury time babak pertama. Marcel Sabitzer di menit ke-73. Dan Willy Orban di menit ke-87. Dengan hasil ini, Leipzig menempati posisi kedua dengan 41 poin, sedangkan Schalke berada di posisi akhir dengan 8 poin. Hasil Bundesliga hari ini. Augsburg kalah 0-2 atas Wolfsburg, Leverkusen menang 5-2 atas Stuttgart, Mainz menang 1-0 atas Union Berlin, Mönchengladbach menang 1-2 atas FC Köln, dan sampai pekan ini pemuncak top skor masih dipegang oleh Robert Lewandowski dengan 24 gol, diikuti oleh Andre Silva dengan 16 gol dan Erling Haaland dengan 14 gol. Zidane sudah berusaha keras melarang Martin Odegaard ke Arsenal. Zidane mengungkapkan sangat kehilangan Martin Odegaard meski Arsenal hanya sebatas pinjaman. Ia mengungkapkan sudah berusaha keras membujuknya supaya mau bertahan di Los Blancos dan sempat menjanjikan menit bermain. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertahan, berjuang, memiliki ketenangan pikiran karena ini membutuhkan proses yang panjang. Dia adalah pemain yang saya minta pada awal musim ini, ucapnya menambahkan. Di Arsenal, Martin Odegaard bertemu dengan pemain pinjaman Madrid lainnya, yakni Dani Ceballos. Odegaard juga tercatat sudah 2 kali dimainkan oleh Mikel Arteta dari bangku cadangan. Sindiran ke Real Madrid berbuntut panjang, Gerard Pique terancam hukuman absen 12 laga. Bek Barcelona Gerard Pique tengah tersandung masalah terkait komentarnya yang menyindir rival abadi Barcelona Real Madrid. Dalam kesempatan wawancara dengan YouTuber asal Spanyol, DJ Mario, dan streamer Twitch, Ibai, Pique menyampaikan kalau Real Madrid berpeluang besar untuk dibela wasit dalam sebuah pertandingan. Ungkapan bek asal Spanyol tersebut dipicu oleh pernyataan dari mantan wasit profesional Spanyol, Eduard Iturralde González. González mengatakan kalau 9 dari 10 wasit Spanyol merupakan pendukung Real Madrid. Pernyataan suami dari penyanyi Shakira tersebut rupanya berbuntut panjang. Dilansir dari Sport Bible, Pique dikabarkan terancam hukuman larangan bermain selama 4 hingga 12 pertandingan dan denda sebesar 600 hingga 3.000 euro. Satu pemain gratisan siap merapat ke AC Milan di bulan Juni. Winger Olympique Marseille, Florian Thauvin, memprioritaskan AC Milan sebagai destinasi selanjutnya ketika kontraknya habis pada Juni 2021 mendatang. Tentu saja ini akan menjadi keuntungan untuk AC Milan, pasalnya mereka tak perlu mengeluarkan sepeser uang untuk mendaratkan Thauvin ke San Siro. Laporan itu juga menyebut Thauvin siap menurunkan permintaan gajinya.
Awalnya ia disebut menginginkan bayaran sekitar 3,5 juta euro per musim, namun kabarnya ia setuju untuk menerima 2,8 juta euro per musim. Akan tetapi kabar itu juga menyebut ada satu hambatan yang mungkin muncul bagi AC Milan untuk merekrut Florian Thauvin. Hal ini terkait komisi yang mungkin akan diminta oleh agen Thauvin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!